Guru sejati yang ada dalam dirimu sedang menunggu kesiapanmu. Makanya kenapa guru saya kok nggak datang-datang dari dalam? Karena kamu belum siap. Masih berisik. Masih belum hening. Ya jelas guru tidak akan datang. Itu sebetulnya bukan untuk di sekolah. Tapi itu saya terapkan di kampus. Kalau murid sudah siap, guru datang. Gitu. Tapi saya mengajarkan mereka. Mereka tahu ya. Kalau saya ngajar jam 7, setengah 7 saya sudah di kampus. Saya sudah di lab, menyiapkan alat, macam-macam. Saya berusaha untuk tidak terlambat. Dan ternyata itu menjadi teladan bagi mereka. Salah satu bahasa mereka, saya kalau jadi guru nanti ingin seperti Bapak. Ada yang akan ditiru oleh mereka. Oleh karena itu ya di rumah juga kita harus berhenti menyuruh anak berbuat baik. Mulailah berbuat baik dengan kita sendiri. Karena nanti juga akan ditiru, akan mewabah kebaikan itu. Ya, kalau di rumah cemberut tuh ternyata wabahnya juga cepat. Ya, cemberut semua. Kalau di rumah senyum, ternyata senyum juga mewabah. Senyum cepat. Nah, di sini dikatakan para hawariyin menjawab, kamilah penolong-penolong Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi dari sekian banyak Bani Israel yang akan sampai pada tujuan dia belajar, hanya orang yang benar-benar berserah diri. Itu yang disebut dengan hawariyin, sahabat-sahabat yang setia. Nah, saya harus mendefinisikan sahabat setia. Saya takut. Kesetiaan itu ya bukan karena senang, tidak senang. Kesetiaan tidak ada kalau dibangun atas senang, tidak senang. Kesetiaan itu baru ada kalau ada cinta, ada kasih sayang dalam diri kita. Kalau kesetiaan karena senang, tidak senang, kesetiaan karena benar, salah, kesetiaan yang itu kesetiaan yang palsu. Itu sebabnya ya saat seseorang punya otoritas menjadi pejabat, maka yang pertama akan datang adalah sahabat-sahabat palsu. Saat kita sedang menderita, lalu ada orang yang datang, saya yakin yang datang pertama adalah sahabat-sahabat yang asli. Jadi ciri sahabat palsu, dia datang pertama saat kita mendapatkan kebahagiaan. Ciri sahabat palsu, dia datang pertama saat sahabat asli, dia datang pertama saat kita sedang berada dalam penderitaan, kesusahan. Itu bedanya. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah hawariyin, sahabat-sahabat setia. Sahabat setia adalah sahabat yang sudah melampaui benar salah, yang sudah punya cinta kasih, yang sudah bisa melihat Tuhan pada diri semua tubuh. Itu sahabat hawariyin. Ini yang lulus mendampingi Isa dalam perjalanannya. Jadi oleh karena itu tidak usah heran kalau 10 orang yang dibuka mata kolbunya lulusnya 1, 9-nya entah kemana. Ada juga yang 10-10-nya entah kemana. Gak apa-apa, ini sudah ada ceritanya dari zaman dulu. Ya, dari zaman dulu itu soal pilihan. Lalu bagaimana nasib mereka? Mereka juga suatu saat di kehidupan yang akan datang pasti ngaji lagi. Di kehidupan yang akan datang. Ngaji pada siapa? Mungkin ngaji dulu dengan rombongan para sapi, ngaji dengan rombongan para kuda, ya. Nanti sebelum ngaji dengan rombongan para ahli-ahli syariat. Mungkin ngaji lagi para ahli thariqat, ngaji dengan para ahli hakikat, baru ngaji dengan para ahli setelah ribuan kehidupan. Mereka sedang berproses dalam ruang dan waktu. Jadi tidak usah dijustifikasi benar salah. Sahabat kita yang ada di sini benar, alhamdulillah. Sahabat kita yang di sana juga baik-baik saja. Jadi berjalan semuanya, tidak ada justifikasi. Makanya kita jadi damai. Ya, pilih siapa? Sahabat mana? Hawariyin.
Mau jadi Hawariyin? Ya, ya. Hawariyun, sahabat-sahabat setia ya, luar biasa. Kamilah penolong-penolong Allah. Nah, saya harus memberikan pengertian yang lebih dalam. Cara menolong Allah adalah dengan cara menolong Allah yang berwujud. Allah yang berwujud. Ya. Makanya kenapa puncaknya agama adalah akhlak? Puncaknya agama akhlak. Puncaknya agama bukan seberapa sering kita datang ke tempat ibadah. Walaupun datang ke tempat ibadah tentu saja bagus. Tetapi puncaknya agama adalah akhlak. Jadi akhlak itu adalah kita menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, sebaik-baik manusia yang berguna bagi orang lain. Makanya akad kita yang paling penting, aku berjanji agar diriku berguna bagi orang banyak. Itu yang disebut dengan kesalehan sosial. Ya, makanya saya mengundang Bapak Ibu semuanya ya untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi orang banyak. Dimanapun kita tinggal, jadilah kita lilin kecil, walaupun belum bisa menjadi lampu yang besar. Gak apa-apa, yang penting sudah memulai. Itu pesan saya. Karena apa? Tidak ada artinya kita belajar spiritual kalau pelajaran spiritual itu hanya soleh sendiri. Karena kesalehan itu, kesalehan individual itu baru kelihatan kalau dia sudah saleh secara sosial. Itu penting, ya, itu penting. Tetapi saat kita berbuat kepada orang lain, ya tentu saja kita harus meniadakan kebiasaan merasa sebagai orang yang menolong, karena yang menolong tidak ada, yang ditolong juga tidak ada, pertolongan itu pun tidak ada. Yang ada adalah Allah sedang bekerja untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya kita dicipta oleh Allah bukan untuk kita. Kita dicipta oleh Allah adalah untuk Allah. Nah, itulah cirinya orang yang beriman. Lihat kalimat berikutnya di sini ya. Amanna billah. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah menjadi penolong-penolong Allah. Ya. Jadi sekali lagi dalam dimensi yang lebih tinggi, menolong Allah adalah menolong orang-orang yang perlu pertolongan Allah. Tuh, ya. Di sekolah kita, di pesantren kita, itu banyak anak-anak yang tidak mampu. Ya, itulah yang harus kita tolong di mata kita. Jangan kita di kamar terus. Sementara anak-anak putus sekolah tidak kita hiraukan. Nggak ada artinya. Makanya coba lihat, semua orang-orang suci di akhir kehidupannya mengambil tempat-tempat untuk berbakti. Ya tak? Iya. Tidak mengambil tempat-tempat ibadah, tidak mengambil tempat-tempat suci, tetapi mengambil pilihan terakhir untuk hidupnya adalah tempat-tempat yang perlu pertolongan. Disitulah kita akan dirasakan. Dan itu yang akan menjadi teman saat kita mati. Itu yang disebut dengan habitual energy, energi kebiasaan, energi positif yang dipancarkan dari dalam. Oke, kita lihat ayat berikutnya, ayat 53. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Siapa yang sudah hafal doa ini? Ya, ini doa yang sangat bagus ya. Rabbana amanna bima anzalta. Nah, perhatikan. Rabbana ya Tuhan kami, amanna kami beriman. Nah, tentu saja kata kami beriman itu tadi sudah memunculkan ciri-cirinya. Ciri orang beriman yang paling dasar tadi apa?
menjadi penolong-penolong Allah. Ciri yang kedua tadi ya, wa ashhad bi anna muslimun. Dia itu menyaksikan dirinya sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, setelah itu kemudian dia berani mengatakan Rabbana amanna. Jadi doa ini buat siapa? Buat orang yang sudah beriman, yang sudah menjadi penolong Allah, yang sudah menjadi orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Beriman kepada apa? Nah, lihat di sini ada kalimat yang indah. Bima anzalta. Beriman kepada apa yang telah engkau turunkan. Berarti harus ada yang diturunkan? Ya harus. Kalau tidak ada yang diturunkan, apa yang mau diimani? Ayo sekarang ini, Bapak Ibu dulu ditanya, kamu orang beriman? Iman. Iman pada siapa? Allah. Tahu Allah? Enggak. Itu. Kenal sama Allah? Enggak. Sudah diturunkan sesuatu dari Allah? Tidak. Kamu orang bertakwa? Ya. Semua jawabannya iya. Padahal di Quran kan ada kata-kata yang sangat penting, ya. Ternyata di Quran orang bertakwa itu adalah orang yang sudah diturunkan kepadanya sesuatu, dia pegang teguh yang dia turunkan. Dia ingat selalu kepada apa yang diturunkan. Itu baru pembukaan awal jadi orang yang beriman. Sedangkan berikutnya bukan sekedar mengingat yang diturunkan, tetapi dia sudah menjadi penolong Allah. Dia sudah menjadi orang yang berserah diri. Ini tingkatannya lebih lanjut. Bukan awal iman ini ceritanya, tapi jadi orang yang beriman. Makanya kalimatnya indah. Rabbana, ya Tuhanku, aman, aku telah beriman. Pada apa? Bima anzalta. Terhadap apa yang diturunkan. Yang diturunkan Allah banyak? Banyak. Yang diturunkan Allah pertama tentu saja yang diturunkan Allah lewat kolbu kita, lewat pandangan kolbu kita. Yang kedua yang diturunkan Allah adalah segala peristiwa yang datang dalam kehidupan kita. Hadirnya setiap peristiwa pun punya tujuan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyempurnakan yang turun tadi. Gitu. Jadi saling berikat, berkelindan, tidak terpisah. Itu sebabnya jangan heran ya, setelah dibukakan mata kalbu, ujiannya juga luar biasa. Gitu. Ketika ada ujian, jangan berkeluh kesah, pahami dan rasakan. Tepat saat kita berhenti berkeluh kesah karena sudah memahami dan merasakan tujuan kehadirannya, tepat saat itu akan berhenti, diganti dengan penderitaan yang lebih besar lagi. Dikirain Pak. Dikirain. Ya, tadinya kan kalimatnya yang tadi belum selesai. Ya, dikirain. Tidak, ya. Tidak, hidup itu seperti mengayuh sepeda. Jangan berhenti mengayuh, kamu pasti akan jatuh. Terus mengayuh, terus melangkah, jangan berhenti mengayuh. Makanya kalau naik sepeda, di samping mengayuh, luruskan pandanganmu ke depan. Fokus pada hari ini, luruskan pandanganmu ke depan. Tuh, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Wa taba'na rasulah. Dan kami telah ikut kepada Rasul. Jadi doa ini enggak sembarang. Enggak boleh diucapkan oleh orang sembarang. Satu, dia harus iman. Yang kedua, wataba'na rasulah. Dia juga sudah ngikutin Rasul. Tingkatan mana dia? Tingkatan hawariyun. Tingkatan orang-orang yang setia. Saya udah ngikut Pak. Ada yang ngikut tapi enggak setia. Nggak dapat berkah. Ngikut dan setia. Setia bukan karena benar salah. Karena apa tadi? Karena cinta.
Sebabnya kalau sudah hadir Allah dalam diri setiap orang, cinta itu akan bangkit menjadi kelembutan. Lalu, aduh, surga ya. Baru ketemu surga ya. Ceritanya dari dulu ya surga. Ternyata surga ketemu sekarang saat di kehidupan yang sekarang. Alhamdulillah. Ya, baik kita lihat ya. Jadi Robbana ya Tuhanku amana kami telah beriman bima anzala. Terhadap apa iman? Terhadap apa yang diturunkan. Yang diturunkan dua. Dalam dimensi batin yang diturunkan adalah nur ala nur. Dalam dimensi lahir yang diturunkan adalah segala peristiwa yang terjadi itu ada tujuan kehadirannya. Pahami, rasakan. Pahami, rasakan. Berhenti berkeluh kesah. Itu sebabnya jangan terlalu banyak ya nampang di wall, di dinding ratapan. Jangan terlalu sering nampang di dinding ratapan, ya, yaitu di wall. Udah, jangan suka bikin status yang aneh-aneh. Yang kedua, tentu saja orang ini sudah mengikuti Rasul. Lihat, wataba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Jadikanlah aku orang-orang yang selalu menyaksikan. Hebat ya doanya. Jadikanlah aku selalu menjadi orang-orang yang menyaksikan. Indah. Sekarang saya ijazahkan semua yang hadir di tempat ini, saya ijazahkan boleh mulai sholat duhur sekarang membaca doa ini. Ya, baca doanya, baca dengan kelembutan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, baca saja bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya, ya Allah Tuhanku, aku telah beriman. Pelan-pelan bicaranya. Pada apa yang telah Engkau turunkan kepadaku. Aku juga telah mengikuti utusanmu. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang menyaksikan. Boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi getarannya yang paling penting. Bahkan doa yang disukai Allah adalah doa yang datang dari getaran jiwamu sendiri. Bahasa yang paling nyambung kepada Allah adalah bahasa jiwa. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang lain, tapi bahasa jiwa. Nah, kalau sudah jadi bahasa jiwa, meluncur sendiri doa ini. Ya, ya Allah, Tuhanku, kami telah beriman, ya, terhadap apa yang Engkau turunkan padaku. Aku juga telah mengikuti Rasul. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang menyaksikan. Indah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Mungkin kalau saya sedang pimpin doa, kalian sering dengar saya membaca doa ini. Ya, sering? Coba di CD-CD itu selalu saya membaca doa ini. Kalau saya selalu sedang memimpin doa. Karena ini doa yang sangat indah, luar biasa. Ya. Bisa juga doa ini dibacakan tepat pada saat kalian mau menjadikan tubuh dari tanah ini fungsional sebagai burung. Ya, tetapi jangan terjebak oleh terang dan gelap. Perhatikan. Ya. Jangan terjebak oleh terang dan gelap. Pokoknya saksikan dua-duanya. Saksikan dua-duanya. Jadilah langit yang menyaksikan awan hitam, awan putih,
apa adanya. Gitu.